Itu gimana ceritanya bisa masuk ke alam gaib? Mereka nggak bisa buka pintu, itu otomatis mobil itu mati, hidup lampu, terusnya jendela cetak di dalam mobil itu. Setelah mobil itu hidup lagi, kita lanjutin perjalanan. Baru di kilometer dari jarak situ yang terjadi dentuman dan mati itu jarak sekitar kilometer 43-44, kita melihat rest area lagi. Kita nggak sadar bahwa dari rest area Cikarang Utama ke rest area selanjutnya itu terlalu dekat. Langsung, aku kepengen pipis katanya gitu. Gimana ya? Terus tiba-tiba dia jalan lurus. Dari Kedai Wing dia keluar lurus. Aku ngeliat temen aku aja. Dia mau kemana ya? Terus kamu mau kemana, Mu? Itu mau ke toilet katanya dia. Ke toilet? Itu bukan toilet, itu pohon beringin, aku bilang. Halo semuanya, kembali lagi sama gua Indra. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan urusannya, dan dimudahkan rezekinya. Terutama buat kalian nih yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya full dan lancar. Nah, di sebelah gua ini udah ada narasumber nih. Narasumber gua ini akan menceritakan pengalaman mistis atau pengalaman horornya pada saat melakukan perjalanan keluar kota, di mana narasumber gua ini masuk ke rest area dan ternyata rest area itu adalah alam gaib atau bisa dibilang alam dimensi lain. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita sapa Kak Nancy. Apa kabar Kak? Baik, baik. Kesibukan apa nih kalau boleh tahu sekarang? Kesibukan sekarang pengobatan, IO dan peralatan football ya. Oke. Pengobatan apa nih Kak kalau boleh tahu? Medis dan non medis. Oh, medis dan non medis. Nah, mungkin buat teman-teman boleh nih Kak, kalau misalkan ada teman-teman yang mungkin punya penyakit yang belum sembuh-sembuh atau boleh udah berobat kemana-mana tapi hasilnya masih sama, boleh ya berobat ke Kak Nancy? Boleh, ya? silakan aja. Nah, kalian bisa tulis di kolom komentar atau kalian bisa follow akun sosial media Indra Stories. Nanti bakal gua kasih nomor Kak Nancy ke kalian. Nah, Kak Nancy ini mau cerita tentang pengalamannya waktu keluar kota ya? Betul. Itu gimana ceritanya bisa masuk ke alam gaib? Deja vu ya, jadi masuk ke alam gaib itu hampir 3 kali, tapi yang saya ingat hanya 2 kali. Oke. Jadi tahun 2016 Oktober dan baru-baru ini tahun 2024 di bulan Maret. Oh, berarti bukan cuma sekali ya? Iya. Sering keluar masuk ke alam gaib berarti ya? Nggak sering sih. Mudah-mudahan nggak sering. Mudah-mudahan enggak. Jangan. Ya? Mudah-mudahan itu yang terakhir ya? Iya, betul. Oke, sebenarnya kalau di alam gaib itu, kalau boleh tahu kayak gimana sih Kak, aktivitasnya atau kegiatannya gitu? Dia hampa ya, gersang ya. Oh gitu. Seperti sebuah kehidupan tapi bukan kehidupan. Jadinya dunianya tuh benar-benar beda. Dia lebih hening. Terus yang menandai itu nggak ada nyamuk. Terus aktivitasnya orang-orangnya itu semuanya dingin. Dan yang paling begitu melekat itu adalah kalau di dunia gaib itu, di dalam dunia gaib itu akal sehat kita semuanya hilang. Oke. Biasanya kalau di alam gaib itu orangnya flat gitu ya Kak? Flat. Nah, buat teman-teman nih kalau lagi ngumpul sama teman-teman yang flat, hati-hati, jangan-jangan lagi masuk ke alam gaib. Bisa jadi, juga bisa dilihat dari ini, aku nggak tahu namanya apa ya. Namanya apa, tapi kalau mereka itu makhluk itu tidak punya ini. Oh iya, benar. Flat dan mereka tidak punya ini. Iya, garis ini ya. Iya. Oke, teman-teman, sebelum Kak Nancy melanjutkan ceritanya, gue mau ingetin kalian nih, buat kalian yang baru nonton Indra Stories, kalian jangan lupa untuk di-subscribe, like, comment, dan di-share biar kalian gak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Dan buat kalian juga nih yang memiliki cerita horor, kalian bisa langsung follow aja akun sosial media yang gue cantumin di bawah ini atau ke nomor WA yang gue taruh di kolom deskripsi. Ya udah nih, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita simak ceritanya.
Oke, Kak Nancy, boleh diceritain kejadiannya kayak gimana tuh? Bermulanya di Oktober tanggal 15 kalau nggak salah tahun 2016. Itu awalnya aku suka kumpul-kumpul sama teman-teman reuni SD ya. Saat waktu kumpul itu tiba-tiba kita dapat kabar mendadak, memang spontan, nggak ada perencanaan kita mau pergi. Teman kita yang di Purwakarta itu melahirkan anaknya yang pertama yang udah ditunggu-tunggu selama 8 tahun. Oke. Gitu, karena kita ingin memberikan support, kita terus mendadak, yuk kita langsung ke Purwakarta, yuk kita ke sana. Kita bilang gitu kan. Itu kita kumpul di jam 4 sore. Kita rencana berangkat jam 6 sore. Saat itu teman aku yang satunya lagi, kita ada sekitar 9 orang itu yang kumpul itu berencana mau ke Purwakarta. Nah, kebetulan kita hubungi teman aku yang di Purwakarta itu, sekarang udah almarhum. Kita mau bilang bahwa kita akan menuju ke sana. Setelah kita bilang ke sana, dia tuh nggak bilang bahwa dia nggak ada di Purwakarta gitu. Jadi kita pikir udah oke, udah dikabarin, kita langsung berangkat lah. 2 rombongan berangkat. Di mobil aku itu ada 5 orang. Di mobil yang di depannya itu tim aku tuh ada sekitar 6 orang, 5 orang juga, 10 orangan. Akhirnya kita berangkat jam 6 maghrib. Kita jalan, kita kontak-kontakan itu sama teman kita yang di Purwakarta itu. Dia bilang silakan aja datang. Jadi kita kayak miskomunikasi. Karena kita diperbolehkan silakan datang, jadi kita udah fix jalan aja. Kita perjalanan jam 6 sampai di Purwakarta itu kita jalan itu masuk di rest area pertama itu di Cikarang Utama. Di Cikarang Utama itu kita masuk itu sekitar jam 8 malam. Di jam 8 malam itu kita di situ ngobrol-ngobrol hampir sejam. Kita makan di restoran. Di situ kita nggak menyadari kalau ternyata kita sudah diikutin makhluk gitu, karena pas kita foto-foto tadi kita nggak ngeh gitu. Pas sudah kita selesai makan jam 8 sampai jam 9 itu, jam 9 kita berangkat itu di Cikarang Utama sekitar kilometer 39. Kita jalan di kilometer 41-42 kita lanjutkan perjalanan. Aku telepon-teleponan sama mobil yang depan. Aku bilang, Mirza, ternyata dapat kabar dari almarhum yang kita mau sambangi itu, dia nggak ada di Purwakarta. Ternyata dia ada di Garut. Yang di sana tuh istri dan anaknya yang baru lahir itu. Gimana nih? Kita lanjut apa enggak? Terus anak-anak bilang, ya udah deh, kita cari rest area lagi deh, kita ngobrolin aja biar enak, biar nggak telepon-teleponan di jalan, katanya gitu kan. Itu di kilometer 41-42. Sepanjang jalan itu tiba-tiba terdengarlah bunyi dentuman kenceng. Dentumannya itu sangat kencengnya sampai tadinya kecepatan aku tinggi banget mobil belakang. Di mobil depan itu rombongan teman aku itu kecepatan kita sama, tiba-tiba terdengar dentuman. Di samping kiri kanan aku itu ada kontainer besar. Aku langsung kaget, mengurangi kecepatan. Aku bilang, apa ban kita pecah? Gak ada. Atau ada ban dari kontainer jatuh ke kita? Gak ada juga, katanya gitu. Ini suara apa? Aku bilang gitu. Coba dicek-cek, kayaknya aman, kita aman. Terus aku ngeliat dari kejauhan temen aku yang udah ngebut, aku kan mengurangi kecepatan. Aku lihat temen aku ternyata kok berhenti. Langsung aku kebut, aku halangin mobil itu, aku kasih lampu hazard biar dia nggak kenapa-napa dipapres sama mobil kontainer di belakang kita. Karena dia berhenti di tengah-tengah jalanan gitu. Akhirnya aku langsung kebut, aku pepet dengan lampu hazard biar mobil itu nggak kenapa-napa. Aku arahkan minggir supaya dia minggir. Dia pelan-pelan minggir. Sampai di pinggir itu, mereka nggak bisa buka pintu. Itu otomatis mobil itu mati, hidup lampu, terusnya jendela cetak di dalam mobil itu. Semuanya itu mobil perlistrikan tuh aneh gitu. Sampai aku bilang kenapa aku bilang gitu. Terus nggak bisa hidup, kenapa ini mobil katanya. Coba baca bismillah, nggak bisa. Sampai sekitar 5 menit di situ kita doa bareng-bareng, akhirnya mobil itu hidup lagi. Setelah mobil itu hidup lagi, kita lanjutin perjalanan. Baru di kilometer dari jarak situ yang terjadi dentuman dan mati itu jarak sekitar kilometer 43-44 kita melihat rest area lagi.
kita nggak sadar bahwa dari rest area Cikarang Utama ke rest area selanjutnya itu terlalu dekat. Biasanya itu kan jarak sekitar 10 km atau 25 km baru ada rest area. Ini ternyata ada rest area dan tanpa kita sadar itu rest area. Yuk kita masuk, kita obrolin katanya. Akhirnya masuklah ke rest area itu di kilometer 43 atau 44 aku ingatnya itu. Pas kita masuk jalanannya rusak. Rest area jalanannya rusak, berbatuan gitu, ada ban mati di depannya itu. Pas kita masuk, yang kita lihat hanya pohon pisang banyak di belakang itu. Di depannya ada kedai, mungkin saya bisa sebutin kedai Wins. Kedai Wins itu adanya di kilometer 79, di kilometer 43 itu tidak ada. Jauh ya berarti ya? Jauh, 79 itu udah mau ngarah ke Bandung. Nah akhirnya kita lihat itu hanya ada kedai Wins, di belakangnya itu pohon pisang banyak, dan di sekitarnya itu gelap. Tadinya aku orangnya sangat kritis gitu, suka mempertanyakan hal-hal yang nggak masuk akal. Aku suka tanya, ini kok gini ya, ini kok gitu ya. Tapi di saat itu aku sama sekali nggak pertanyakan apapun. Terima aja berarti. Terima aja, dan aku tuh kayaknya fine aja gitu. Padahal aku orangnya biasanya suka bertanya dan suka apa namanya julid lah mulut aku tuh. Keanehan-keanehan itu banyak banget, tapi sama sekali tidak ada yang pertanyakan. Aku cuma ngelihat di situ ada pemulung bolak-balik mobil aku, bolak-balik. Berkali-kali dia hanya melakukan hal yang sama, bolak-balik. Tapi aku gak tanya kenapa sih pemulung tuh bolak-balik. Terus ada kursi kosong, meja kosong dan kursi. Itu datengin dua pemuda-pemudi pasangan duduk di situ. Mereka hanya diem gini, tanpa ngobrol, tanpa apa. Kayak seperti customer seolah-olah. Jadi aku juga gak pertanyakin. Karena kan kita ribut nih, satu kelompok itu ribut, rame, cerita, segala macem. Tapi orang-orang yang lain tuh cuek. Biasanya kan kadang-kadang kalau ada yang berisik segala macam nengok, pengen tahu ngapain sih orang rame-rame. Ini enggak, ini semuanya dingin. Aku lihat pemuda-mudi itu pergi, datang lagi balik di kursi yang sama, meja yang sama, dua orang lagi kayak gitu diem duduk, seolah-olah itu kayak udah disetting mereka harus berbuat yang satu seperti ini, yang satu seperti ini. Terus teman aku tiba-tiba langsung, aku kepingin pipis katanya gitu. Di mana ya? Terus tiba-tiba dia jalan lurus dari kedai Win, dia keluar lurus. Aku ngeliat temen aku aja, dia mau kemana ya? Terus kamu mau kemana Mu? Itu mau ke toilet katanya dia. Ke toilet? Itu bukan toilet, itu pohon beringin. Aku bilang, orang itu toilet terang katanya. Udah nggak usah pipis di situ. Aku bilang, pipis aja di kedai ini. Kan di sini juga ada toilet. Aku bilang. Akhirnya dia balik, nggak jadi dia pipis di situ. Kebetulan dia juga mau ganti kaos katanya. Akhirnya dia masuk ke situ. Temanku yang satu lagi masuk juga, mau ngelihat pada karyawan di situ lagi nonton film, nonton TV. Aku tanya, mau ngapain kamu? Mau nonton TV, kayaknya seru nih, bete katanya. Dia nonton ke dalam, dia kaget ngeliat orang-orang itu pada nonton. Dia juga kagetnya gini, itu tayangan live kejuaraan Proliga sepak bola gitu. Tapi kok tahunnya 6 tahun yang lalu, padahal live. 6 tahun? 6 tahun yang lalu. Tapi kok live? Tapi dia nggak pertanyakan juga, cuma lihat, dia cuma keluar segini. Males kejuaraannya 6 tahun yang lalu, aneh, padahal live. Dia ngomong gitu aja. Akhirnya udah, satu orang teman aku lagi bilang, aus nih di sini nggak ada air putih nih di kedai ini. Di mana ya Mart ya katanya. Yang tadinya gelap itu semuanya, tiba-tiba terang lah Mart. Oh itu tuh ada tuh Mart. Langsung dia datang sana beli minuman dingin lah ya, minum mineral. Udah gitu kita masih ngobrol-ngobrol, kita nggak sadar. Aku cuma perhatiin lalu lalang, cuma aku berpikirnya gini, enak ya di sini ya, padahal tempatnya banyak pohon pisang, tapi kok nggak ada nyamuk sama sekali. Saat di tempat itu kita nggak pernah digigitin nyamuk, padahal tempatnya depan tuh kebun. Dan aku nggak pernah aku yang herannya, aku kok nggak nanya ya, kok di rest area jelek ya, ada pohon pisang ya, nggak ada pohon bensin. Aku nggak pernah tanya kayak gitu. Aku ngelihat mobil bis berhenti, tapi aku nggak ngelihat ada penumpang turun untuk pipis atau untuk makan. Hanya penumpang hanya bis berhenti di rest area, parkir, tapi diem, nggak ada sama sekali apapun turun. Truk-truk pada berhenti juga, tapi nggak ada penumpang yang turun. Jadi seolah-olah kayak mereka disetting bahwa itu rest area. Pura-puranya ada mobil, ada orang duduk, ada karyawan, ada Mart. Yang paling teranehnya lagi aku ngeliat jalan tolnya. Jalan tol tuh mobil satu. Biasanya kan hari biasa rame, apalagi ini malam minggu. Kita pergi dalam keadaan malam minggu itu. Malam minggu itu jalan arah menuju Bandung, itu sepi banget. Cuma satu kontainer, sepi lagi satu kontainer. Tapi itu aku nggak pernah tanya, cuma diem aja. Kita ngobrol-ngobrol. Pas di saat di tempat itu, HP aku berbunyi. HP aku berbunyi itu, bolak-balik aku angkat, nggak ada suara. Bunyi lagi aku angkat, hanya ada desahan. Aku tutup lagi. Bunyi lagi, jadi aku diteror oleh telepon aku, HP aku sendiri. Pas aku angkat, hampir 5 kali itu miss call.
Pas aku angkat, menggeram suaranya. Aku kaget. Apaan sih nih? Siapa yang ngerjain sih? Kurang ajar. Matiin lagi tuh. Jadi yang benar-benar dibutakan kita penglihatan, mata semuanya nggak bertanya itu adalah kita masuk ke rest area pertama itu di jam 8, selesai jam 9, masuk ke rest area yang kedua itu di tolnya, itu kan kita makan jam 9. Bukti-bukti semua dari makan, tol, segala macam apapun yang kita bayar, itu semuanya aku screenshot. Aku baru kepengin mencocokkan jamnya ya. Itu kita masuk Cikarang Utama jam setengah 1. Setengah 1 malam. Iya. Sedangkan kita masuk makan di rest area pertama jam 8 sampai jam 9. Kita masuk aku telepon-teleponan di jalan, kita mau masuk lagi ke rest area berikutnya itu jam setengah 10. Tapi kita di rest area itu telepon-teleponan yang mengganggu itu, teror itu di jam 12 malam. Akhirnya tanpa aku pertanyakan semua, kita ngobrol-ngobrol, foto-fotoan di situ, ketangkaplah semua yang ada di situ. Itu makhluk-makhluk yang ada di kedai Wins itu ada, dan sama sekali nggak ada pertanyaan dari siapapun. Kita ngobrol-ngobrol, saya yakin sama teman-teman tuh ngobrol hanya sejam di dalam rest area itu. Pas kita sejam itu, saya perkirakan jam 10 kita selesai. Jam 10 kita lanjutkan perjalanan lagi, tiba-tiba nggak sampai 5 menit kita sudah sampai Sadang, keluar pintu tol Purwakarta. Okay. Kita langsung gini, itu Purwakarta. Oh, kita udah sampai, kita keluar tol. Seperti itu kan. Pas di Purwakarta, itu pintu tol yang saya ambil itu di jam 12.30. Jadi waktu itu acak-acakan dan nggak sinkron. Tapi sama sekali belum disadarkan. Sampai akhirnya aku masuk keluar ke tol Sadang. Di situ kita bingung. Gimana nih? Kita lanjut nggak ke sana? Kita telepon dulu yuk. Teman kita Aulia, maaf ya yang udah almarhum, telepon. Akhirnya pas ditelepon Aulia bilang, ya udah tunggu aja di Pantai Cimalaya, katanya gitu. Di sana tunggu sampai subuh, kan kalian juga jam segini. Udah hampir sekitar jam 1:30 kita, tapi nggak sadar. Tunggu di Pantai Cimalaya, atau enggak sambil makan sate Marenggi, nanti sampai besok. Soalnya saya nggak ada di sana. Ternyata pas kita konfirmasi ke almarhum, dia sama sekali tidak nelpon kita untuk ke Pantai Cimalaya. Mungkin kalau kita nurutin apa perkataan dia untuk kita ke Cimalaya, kita nggak tahu kita kemana. Akhirnya pas kita keluar, kita rundingan, aku udah nggak mood nih, kata yang tim depan, yang di mobil depan. Aku udah nggak mood nih, katanya gitu. Kita balik yuk, udah sampai sini tanggung, nggak apa-apa yuk kita tunggu aja di Pantai Cimalaya, atau nggak kita cari penginapan. Aku bilang gitu. Nggak usah lah, aku udah males, apa kita ke Bandung aja yuk untuk ngabisin waktu, aku bilang. Akhirnya yang tim satunya itu udah nggak mau, mereka balik, atau mereka ke Bandung atau pulang. Tapi pas aku telepon, mereka pulang. Kita udah masuk Purwakarta, aku akhirnya ikutin pulang. Kita pulang aja deh, aku bilang gitu. Kita ke Bandung aja yuk. Ya udah nanti gimana nanti deh, aku gituin. Aku keluar, itu tol Sadang, aku tahu itu 1 jalur. Ternyata ini ada 2 jalur. Pas aku mau keluar, itu mobil sampai bertabrak-tabrakan. Aku bingung, kita salah jalur nggak sih nih? Enggak, bener kok Nen, soalnya di belakang ada mobil kok yang ngikutin kita. Oh berarti kita bener ya jalurnya. Ternyata itu 1 jalur. Kita ngelawan arah. Kita ngelawan arah menuju ke tol keluar dari Sadang. Akhirnya karena perasaan aku udah gak enak, ya udahlah kita balik, aku bilang gitu kan. Aku langsung keluar Sadang, balik lagi. Sepanjang jalan tol itu semua mobil-mobil ngebut kenceng itu mau nabrak mobil aku. Padahal aku jalannya di pinggir. Aku ngeliat spion itu, kenapa sih mobil mau nabrak-nabrak? Emang aku nggak kelihatan apa? Perasaan aku tambah gak enak karena mereka ngebut-ngebut tuh kayak nggak ada kita gitu. Akhirnya aku tambah minggir. Aku berusaha untuk cari jalan tol keluar. Aku harus cari tol keluar nih, perasaan aku nggak enak di dalam. Aku bilang gitu. Aku cari tol keluar, setiap kilometer mau tol keluar tidak ada tol keluar. Aku lihat lagi itu pintu tol keluar. Aku mau keluar lagi, nggak ada tol keluar lagi. Sampai akhirnya tiba-tiba ada tol keluar. Aku langsung buru-buru keluar. Tanpa disadari dari tol Sadang itu kita sekitar, yang aku tahu itu jam 00.32 itu, jam segitu. Tapi sampai di tol pintu keluar itu Jatiwarna ternyata. Oh iya. Itu dalam jam hitungan kita nggak sampai 10 menit dari Sadang sampai Jatiwarna. Padahal perkiraan aku itu sekitar, kalau sampai Jatiwarna 1 jaman, tapi kita udah dipercepat. Dan kondisinya itu sudah hampir sekitar jam 1:30, jam 2.
1:30 kita dipercepat jalannya, tapi waktu diperlama. Sampai masuk ke Jatiwarna aku bilang, oh ya udah deh kita mampir aja ke rumah kakakku daripada kita pulang. Perasaan soalnya aku nggak enak. Langsung aku masuk ke Jatiwarna ke rumah kakakku. Di rumah kakakku pun itu kita masih nggak sadar. Aku baru sadar bahwa itu komplek Hankam itu nggak bisa namanya keluar masuk sembarangan orang. Nggak bisa masuk sembarangan orang, itu ada penjaganya khusus. Tapi tiba-tiba baru aku masuk ke portal itu langsung dibukain. Dibukain, aku nggak kenal, orang itu diem aja hitam-hitam. Aku bingung, aku belum laporan tapi udah dibukain. Akhirnya aku masuk. Pas aku masuk, aku ke rumah kakakku, ketok-ketok. Kakakku kaget, ini jam berapa? Terus aku cerita segala macem, ya udah kita nginep. Pas kita nginep, kita cerita-cerita, barulah tersadar di situ semuanya. Hal-hal yang aneh itu tersadar. Aku langsung kumpulkan semua bukti-bukti yang aku ambil, semua pembayaran-pembayaran apapun. Kita ngobrol-ngobrol, kita kaget semuanya di situ. Kok bisa katanya teman-teman. Akhirnya tim pertama coba telepon, mereka di mana? Katanya gitu kan. Pas ditelepon, mereka masih perjalanan pulang katanya. Sedangkan kita udah sampai Jatiwarna. Akhirnya, udah deh kita cerita besok aja yuk. Kayaknya sekarang nggak enak kayaknya diceritanya. Kita tidur dalam keadaan TV nyala. TV nyala itu pas berita-berita di TV, kita ketiduran, tiba-tiba aku terbangun. Teman-teman juga terbangun, ada yang ketok-ketok pintu. Ketok-ketok pintunya kenceng gitu, kaget kita bangun. Siapa? Pas aku lihat, loh kok jam 2? Sedangkan kita sampai 1:30 tadinya. Itu ketok-ketoknya kenceng, aku kaget, teman-teman juga kaget. Tapi nggak ada siapa-siapa di luar. Dan TV sudah berubah tayangannya menjadi Susana. Padahal tadinya cuma berita-berita aja. Akhirnya aku bilang, ada yang aneh memang sama kita nih. Ada yang aneh. Ya udah deh, besok kita pulang pagi-pagi langsung kita cari orang yang mengerti. Pas balik kita cerita semua kejadiannya. Terus aku penasaran, aku bilang sama teman-teman, kita balik yuk. Kita masuk ke mana? Aku bilang gitu. Katanya orang pinter lah ya, bilangnya jangan balik, jangan penasaran. Nanti kalau balik lagi nggak akan balik lagi katanya gitu. Kalau penasaran untuk melihat tadi malam kejadian bagaimana, nanti nggak akan balik lagi. Akhirnya sudah bersihkan aja semuanya segala macam. Mobil yang aku pakai itu adalah mobil buat Grab teman aku. Sampai mobil itu akhirnya jadi angker. Sama sekali nggak ada mau penumpang yang datang, sepi. Dan kalau penumpang datang bilangnya mobilnya angker, kayak ada yang merhatiin di belakang jok belakang. Akhirnya nggak bisa dipakai buat nge-Grab lagi, akhirnya itu mobil dijual. Terus semua keanehan itu terjadi sama teman-teman. Ada 2 teman yang makan roti kane saat itu sama minum-minum itu sakit, yang di tim mobil pertama yang depan, yang mobil kedua juga sakit, sekarang udah meninggal. Akhirnya kita kompak semuanya untuk tidak menceritakan ini lagi, karena dan mereka udah sepakat untuk tidak penasaran apa yang terjadi sama kita. Akhirnya kita keep rapat-rapat. Foto-foto yang kita punya itu semuanya, teman-teman setiap cerita itu foto-fotonya ada semua kan, dihapus semuanya. Dihapus, balik lagi. Dihapus di galeri, balik lagi. Dihapus di galeri dan di Google Foto, balik lagi. Akhirnya satu teman aku namanya Ujang, dia berinisiatif untuk membuangnya di tempat kejadian. Dia suka keluar kota bolak-balik kan, ikut bosnya. Akhirnya pas di kejadian, di kilometer 39 saat kita rest area pertama, dia buang di situ. Disitulah mulai kita diuntit. Di rest area ke 4142 itu ada pemakaman Caniago. Setelah itu ada patung macan dan kayak prajurit gitu. Di situ di rest area di kilometer 4142, di situ dibuang juga sampai di tempat kita masuk ke rest area selanjutnya itu di kilometer 44 itu dibuang di situ. Ternyata di situ adalah pematang sawah luas. Tidak ada sama sekali rest area. Kita masuk di situ jelas-jelas. Tapi di situ nggak ada. Akhirnya semua dibuang satu persatu sampai ke Purwakarta. Setelah itu foto hilang semuanya. Tidak ada sama sekali di galeri kita. Sampai pun di galeri aku juga nggak ada. Kita sepakat nggak usah ngikut-ngikut lagi. 6 bulan kemudian kita jalan lagi, ada acara teman aku yang di Bandung itu selamatan rumahnya. Kita berangkat lagi. Kita nggak mau lagi ngikut hal itu. Kita melewati tempat rute yang sama. Tiba-tiba pas kita bilang, oh kita di sini waktu itu. Kita waktu itu di sini juga, di sini. Tiba-tiba teman aku yang depan Mirza lagi pegangan begini tangannya di pemegang mobil itu, tangannya berubah jadi monyet semua, berbulu semuanya. Semuanya berbulu. Akhirnya aku tanya, "Mirs, kamu kenapa tangannya? Kenapa sih?" Teman-teman yang belakang, "Iya Mirza, kenapa?" "Tangan lu berbulu." Nggak ada apa-apa. Udah nggak usah dibahas-bahas. Kita lewatin apa ini? Ingat, nggak usah dibahas. Gitu kan? Akhirnya yaudah kita aman tuh. Sampai Bandung pulang balik kita aman.
Kita udah berjanji sama teman-teman jangan ceritain lagi. Kalau ceritain lagi aku nggak tahu kenapa semua hal itu muncul lagi dan itu dejavu lagi. Nah aku nggak pernah mau ceritain itu lagi. Tiba-tiba di tahun 2024 bulan Maret kemarin kejadiannya terulang kembali, tapi posisinya sekarang ke puncak. Setelah kejadian itu, foto-foto yang di Bandung itu semuanya balik lagi ke galeri aku. Sampai detik ini ada. Padahal kita sudah buang semua. Teman-teman udah ada yang punya. Sampai aku bilang, ini foto balik lagi ke tempat aku semua. Kejadiannya ke puncak itu dengan tim-tim teman-teman PSI ya. Itu acara penutupan. Acara penutupan. Kejadiannya pun sama, jamnya pun sama. Aku bersama 2 kloter, 1 kloter itu, 1 mobil itu, nunggu teman yang belum komplit itu berangkat di jam 9 malam, hampir setengah 10. Aku kloter pertama berangkat di jam 5 sampai jam 6 maghrib. Aku berangkat duluan, terus istirahat rest area pertama di gerbang utama ya. Gerbang utama apa Cikampek kalau nggak salah itu. Aku istirahat di situ, makan di situ sama teman-teman. Itu arah ke puncak. Arah ke puncak itu aku parkir bersama di situ. Teman-teman yang aku telepon itu masih ada di Tangsel. Akhirnya kita di situ sekitar 1 jam, kita melanjutkan perjalanan lagi. Selama kita melanjutkan perjalanan, kita telepon teman-teman belum berangkat, baru berangkat setengah 10 malam. Kita berangkat lagi melanjutkan perjalanan. Aku bilang salah satu orang itu, kamu punya pengalaman di mau ngarah ke atas puncak itu di dekat Villa Soekarno. Jangan diceritakan lagi saat mencapai situ. Biasanya kan dia selalu bilang, dulu gue sini mati suri nih, begini. Dia pernah mati suri di situ memang. Tapi hanya berapa jam dia bisa melihat tubuhnya sendiri. Pas dia kecelakaan, dia bilang orang semua bangunin dia nggak bisa bangun, tapi dia bisa ngelihat orang-orang pada bangunin dia. Kecelakaannya pas di situ. Pas di situ. Dia kecelakaan itu dia ngelihat badannya keluar dari jasadnya, dia ngeliatin orang-orang pada bangunin, goyang-goyangin dianya nggak bisa masuk lagi. Dia liatin sekitar di situ dia lumayan lama, setengah jaman lah ya. Setengah jaman dipikir-pikir orang udah pada mati dianya. Pikir orang dia udah mati, akhirnya ada yang mukul-mukul dia. Dia merasa ada yang mukul-mukul dia, akhirnya dia tersadar lagi bangun. Aku bilang, jangan cerita kejadian mati suri kamu di posisi ini. Karena makhluk-makhluk itu segala macam merespon kontak dengan apa yang terjadi. Karena kita pernah masuk ke dunia mereka akan menginginkan kita untuk masuk lagi. Akhirnya pas kita jalan, itu cuma kemacetan sedikit. Setelah sampai di villanya Soekarno, itu ada kemacetan lumayan panjang. Aku pikir ada apa sih macet banget nih. Itu masih rintik-rintik hujan lah, nggak terlalu hujan deras, nggak ada. Ternyata ada pohon bambu tumbang menghalangi tengah jalan. Itu semua kemacetan ambil ke kanan. Karena aku menghindari kemacetan, aku ambil ke kiri di antara pohon tumbang itu. Jadi pohon tumbang pohon bambunya itu di tengah-tengah gini, daun-daunnya, aku ke kiri, yang lainnya ke kanan. Aku ambil ke kiri, setelah nanjak itu ada truk. Ada truk itu dia agak parkir menghalangi jalanan. Itu bunyi juga di situ suara dentuman, tapi nggak segitu kerasnya seperti di Bandung. Kalau di Bandung tuh kencang banget suara dentumannya. Di situ bunyi juga tapi aku nggak berpikir kemana-mana. Aku nungguin truk itu untuk selesai parkir di tengah-tengah, aku lanjutin. Setelah melewati truk itu, pas melanjutkan, hujan badai langsung. Hujan badai deras banget, berkabut, jarak pandang pendek banget. Itu seperti mobil aku diguyur air terjun. Sederas-derasnya hujan, tapi aku sama sekali nggak bisa ngeliat jalanan. Itu sangat derasnya gitu. Semua mobil-mobil aku lihat banyak yang parkir di pinggir-pinggir jalan untuk berhenti, tidak melanjutkan perjalanan. Tapi karena aku nggak punya pikiran apa-apa, aku pikirannya positif, jadi aku pikir udah lewatin aja dari semua badai ini. Itu hujan sangat deras itu aku paksain untuk terus jalan. Di depan kita ada mobil wuling itu yang jalannya lambat banget, pas tanjakan lambat. Aku tuh nggak bisa jarak pandang, nggak bisa kelihatan. Aku mau nyalip, bahaya. Nggak nyalip, jadi aku ikutin dia aja tuh terus tuh. Cuma ya itu pikiran aku nggak ada was-was, nggak ada takut, nggak ada apa. Tapi teman-teman bilang parkir aja kak, parkir. Kita nyiup dulu, kayaknya nggak bisa terus ini. Nggak apa-apa, bismillah, aku bilang gitu. Aku tetap jalan terus. Sepanjang jalan itu, melewati badai-badai itu, kita sampai, aku nggak sadarnya aku nggak melewati masjid Ataun ya. Ataun. Aku nggak melewati itu, tapi tiba-tiba kita sudah keluar dari Puncak Pas. Arah Cibodas. Arah ke Cibodas, karena memang kita mau ke Cipanas kalau nggak salah, ke Matahari ya. Bukan Matahari, sorry, Kota Bunga.
Iya. Kita mau arah Kota Bunga, kita tapi udah melewati itu, tapi aku nggak ngeliat Masjid At-Taun. Masuk pom bensin, tiba-tiba aku isi bensin di situ, mobil-mobil yang parkir isi bensin pun tampangnya aneh-aneh semua. Ada yang cuma ngeliatin kita begini, adem. Aku tadinya perhatiin gini, kok nggak ada keramahan sama sekali ya, semuanya dingin ya. Tapi aku nggak peduli karena ya itu. Biasanya aku kritis, biasanya logika aku main, itu tuh mati semuanya logika. Jadi apa yang aku jalani ya udah aku jalanin aja. Jadi pas aku isi bensin, kita jalan lagi. Pas kita jalan lagi, kita kelewatan gang, mau ke Kota Bunga, kita mundur lagi balik. Kita kayak disesatkan tuh di situ. Kita balik lagi, akhirnya aku ngidupin map. Kita sebenarnya di mana sih lokasinya nih? Pas aku hidupin map, kita udah kelewat jauh. Kita balik lagi yuk. Balik lagi, masuklah ke arah Kota Bunga. Pas masuk itu, kita ngelihat ada mart, itu kita nggak tahu kalau itu udah di jam 2 pagi. Kita ngelihat ada mart, ada toko buah, ada toko warung-warung, ada nasi padang segala macem. Akhirnya kita lihat oh rame di sini, kita nggak usah ketakutan kalau di villa banyak tukang dagang, kita bilang gitu. Pas masuk villa ada mobil Fortuner hitam, itu dari awal kemacetan di villanya Soekarno dia sudah ada di depan kita, dan itu dia kayak pakai strobo ya yang bikin mengganggu. Itu teman aku memang di dalam mobil itu teriak-teriakin, belagu lu orang kayak sok kaya lu, norak lu gini. Aku bilang diam, aku bilang gitu kan. Nah mobil itu ada ikut masuk villa, mobilnya dengan sama, mobil hitam pekat, sampai kacanya juga pun pekat. Kita ikutin dia, kita mau salim nggak bisa, dia selalu di depan kita. Sampai masuk ke villa, dia tetap di depan kita terus. Sampai kita belok pun kemanapun, dia tetap di depan menghalangi kita. Aku bilang dia pasti nggak sama kita villanya, udah biar nanti kalau dia belok kita lurus aja. Dia nggak ngikutin terus. Sampai di satu tempat klaster itu gelap mati, bener-bener klaster yang udah nggak berpenghuni, dia masuk ke situ. Dia masuk ke situ, tapi terusnya fine aja gitu, hilang gitu aja. Aku nggak berpikiran apa-apa, ya udah aku tetap masuk lurus. Aku hilang sama mobilnya. Iya, mereka masuk langsung hilang. Terus aku akhirnya tetap terus. Pas aku terus itu, teman-teman pandangannya beda-beda. Aku ngelihatnya sih seperti hutan, ada yang ngelihatnya seperti goa, ada yang ngelihatnya terang-terang aja. Tapi yang kloter kedua melihatnya katanya kayak istana kerajaan. Jadi pas aku masuk ke dalam ke villa itu, kita nggak tahu, benar-benar nggak tahu jam. Aku nelpon langsung penjaga villanya, Pak, kita udah sampai di dekat villa, tolong dong samperin kita, aku bilang gitu. Aku berhenti di portal tuh, villanya itu di portal itu sepi, nggak ada siapa-siapa, cuma ada pos kecil, nggak ada orang pula. Kita diem di situ, aku telepon villa, oh iya Bu, saya udah ke situ, berjalan ke situ. Tiba-tiba ada keluar dari pos hitam-hitam, kaget kita semuanya. Cuma bukain gini portal dengan diemnya, kasih kita kartu. Aku bingung, kartu apaan? Langsung dikasih kartu, terus dia masuk lagi. Itu pos gelap banget, gak ada lampunya. Akhirnya sampai aku nggak bertanya apapun, ya udah aku masuk aja tuh ke villa. Di situ villa-villanya semuanya banyak yang kosong, banyak yang mati, banyak yang benar-benar. Aku sampai bilang kita salah pilih villa ini, kita nggak tahu, kita ngelihatnya soalnya di iklan, aku bilang gitu. Pas kita masuk ke situ, ketemulah sama villa kita, disambutlah sama penjaga villa. Terus penjaga villa bilangnya, Ibu, di sini yang ada disewakan tuh cuma 3, Ibu sebelah sana, jaraknya agak berjauhan kanan, yang lainnya kosong, katanya gitu kan. Terus dia bilang, Mas, tolong dong isi galon, ini kosong galonnya. Ya udah Bu, kalau jam segini malam-malam nggak ada yang jual galon, besok aja ya Bu, nggak bisa, malah harus malam ini juga. Ya udah ntar saya balik, katanya gitu kan. Udah, kita masuk ke villa, aku keluarin barang-barang, aku bawa sound system, aku keluarin sound system. Pas sound system aku keluarin, aku langsung hidupin, jedar bunyi langsung kayak pintu digebrak gitu, kenceng banget. Aku kaget, semuanya kaget. Siapa yang gebrak pintu? Aku bilang gitu. Kayaknya dari depan dia nggak suka. Tapi kan depan nggak ada penghuninya. Penghuninya katanya sebelah sana. Tapi aku dengarnya juga di depan, aku bilang gitu. Mungkin aku ganggu mereka kali ya. Aku keluar lah mau minta izin bahwa maaf kalau suaranya berisik gitu. Tapi di depan gelap, sepi. Villanya benar-benar nggak ada penghuni. Cuma bunyi gebrakan itulah yang baru menyadarkan aku, kok kaget. Aku langsung lihat jam, aku bilang, ini nggak salah jamnya. Ini jamnya mati apa enggak? Aku bilang gitu. Sekarang jam berapa? Aku bilang gitu. Ternyata sudah jam 2 malam. Aku langsung kaget semuanya segala macam karena aku berangkat jam 6 pagi, jam 6 sore sampai sana jam 2. Itu aku pergi ke puncak terlama dalam hidup aku, sampai hampir 8,5 jam.
Padahal semacet-macetnya ke puncak itu hanya paling 3 atau 4 jam. Ini sampai 8,5 jam. Akhirnya saking aku bingungnya, kok bisa kita sampai 8,5 jam, baru aku 5 menit beres-beres, tim kedua sudah datang. Aku bilang, kok udah sampai? Aku bilang, loh, emangnya baru sampai? Aku baru sampai. Kok udah sampai cepet banget? Tadi ngelewatin macet nggak di sini? Ngelewatin tapi nggak terlalu macet. Tadi ngelewatin badai nggak? Pas tanjakan di pom bensin. Ngelewatin tapi hujan rintik biasa, katanya gitu. Terus tadi ngeliatin di depan tuh tadi ada tukang ini. Soalnya penjaga villa kayaknya nggak balik, kita harus beli minum. Nggak ada, kosong. Di depan tuh pintu masuk nggak ada yang namanya mart, nggak ada yang namanya apa toko buah segala macem. Jadi apa yang kita ingin di hati itu keimplikasi dengan penglihatan kita. Satu orang kepingin pipis, dia ngeliatnya mart. Aku pengen buah-buahan, tukang buah ada. Satu lagi ada yang kepingin nasi padang, toko nasi padang ada. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita pengen, ternyata temen aku yang kloter 2 tidak melihat apapun di depan. Dan mereka hanya melihat villa biasa gitu. Kita tersadarnya dengan gebrakan itu, bunyi pintu dibanting kencang itu, kita sadar. Terus aku bingung, aku tanyakan semua rentetannya, ternyata mereka tidak mengalami apa yang kita alami gitu. Sampai akhirnya aku saking penasarannya, aku bilang, tadi pakai map nggak kesini? Coba buka mapnya, sama-sama. Aku juga buka map. Dan pas kita sinkronin, itu mapnya aku tuh muter nggak jelas. Itu di aku zoom itu melewati banyak perumahan, pemukiman. Sedangkan tim yang kedua itu benar-benar tol, biasa tol. Dan mereka standar, mereka sampai di sana itu sekitar cuma 3-4 jam. Aku cuma bilang, ini kita lama banget. Kita sampai 8,5 jam, udah nggak usah dibahas di sini katanya gitu. Cuma ya kan pas bunyi gebrakan itu, aku ngeliat keluar sepi, temen aku ngeliat itu tanah kosong. Aku ngeliatnya rumah villa mati, dan aku ngeliat ada anjing lewat itu, tapi anjing, muka anjing, badan anjing, tapi kakinya manusia. Jalan ketek di depan itu, aku bilang anjing nggak, bukan, karena aku nggak pakai kacamata, karena kan aku jarak pandangnya kurang. Jadi aku lihat kok tangan tapi muka anjing lewat gitu. Jadinya pas aku ceritakan hal-hal kayak gitu, sudah kita di villa, jangan cerita-cerita hal-hal kayak gitu-gitu. Jadi yang aku sering bingungnya itu adalah kita masuknya kapan, keluarnya kapan. Tapi memang semua yang aku pernah masuk ke dunia goib itu diawali dengan dentuman pintu kita dunia nyata dengan pintu mereka. Itu dentuman yang sangat kencang. Jadinya kalau aku ceritakan lagi hal seperti itu pasti berbalik lagi semuanya deja vu gitu. Makanya kenapa teman-teman aku bilang keep, nggak usah diceritain segala macam, karena dunia mereka mengenali. Kita sudah masuk ke dunia mereka pasti mengenali siapa-siapanya orang-orang itu. Jadi makanya pas kita masuk itu memang temen aku ada satu temen aku yang di dalam mobil itu menantang sepanjang jalanan. Udah nggak usah takut, paling apa sih kejadiannya begini. Jadi kesombongannya dia itu keluar saat itu. Aku bilang stop diam, udah nggak usah ngomong macam-macam. Aku bilang udah nggak usah ngomong macam-macam. Dan pas sampai di sana kita nggak ada gangguan apapun, memang agak sedikit seram memang tempatnya. Kita nggak ada gangguan apapun. Foto-foto aku pas aku lihat lagi, balik lagi semua yang kejadian di Bandung. Semuanya padahal sudah dihapus bersih. Sampai sekarang masih ada tuh? Sekarang masih ada. Karena kejadiannya baru kemarin, Maret 2024. Sedangkan kejadian yang pertama itu Oktober 2016. Oh, jauh ya? Jauh jaraknya. Jadi aku berharap pernah hampir sekali lagi, tapi aku lupa itu. Aku sampai di Zabu, aku udah masuk 3 kali, aku berharap nggak masuk lagi gitu. Takutnya saking dikenalinya mungkin di dunia itu, jadi kepingin nggak mau mengalami hal itu lagi gitu. Nah kan tadi itu kan sempat diceritain kalau ada 2 remaja. Betul. 2 remaja itu yang seolah-olah kayak customer lah. Kayak gitu. customer. Dan dia akhirnya pergi dan akhirnya ada lagi tuh. Iya, bergantian. Begitu terus berulang-ulang. Tapi dengan sosok yang sama atau orang yang sama? Sosoknya berbeda-beda. Beda. Tapi pandangan, tingkah laku sama. Sama. Dan dia nggak pesan apa-apa di situ? Enggak, hanya duduk berdua. Oh, oke. Dan terus karyawan yang layanin itu? Karyawan yang lainnya itu ada sekitar 4 orangan, tapi mereka di tempat posisi masing-masing seperti kaku, kayak zombie gitu. Pada saat ngelayanin gimana tuh? Diem aja. Diem aja, nggak ada bicara ini bu minumannya atau terima kasih atau apa, nggak, diem. Pas saat bayar juga sama? Sama, semuanya diem tanpa berkata-kata. Mereka hanya melihat, mereka tuh rata-rata semuanya pucat dan mereka pandangannya kosong. Oke. Nah,
Tapi makanan yang disajikan, Iya. ini kan kita bicaranya pindah alam lah ya, Betul. gitu, pindah alam. Tapi makanan yang disajikan itu sama pada umumnya. Bentuknya pada umumnya kopi dan roti kane. Dan semuanya pada makan. Aku yang nggak makan roti kane, aku hanya minum kopi itu dikit aku rasa nggak enak, aku langsung nggak terusin. Oke, nah kalau boleh tahu itu kan di situ ada 2 tim ya? Iya betul. Ada 2 tim, 2 kendaraan lah. Itu Iya. totalnya berapa orang? Di mobil aku itu berlima, di mobil depan berlima. Kalau saya nggak salah ingat ya, di mobil aku tuh Iis, Mumu, aku, terus cowok siapa ya, Mirza apa ya. Di mobil ke depan tuh Ujang. Kita totalnya sekitar 10, 9 atau 10 saya lupa. Itu semuanya masuk ke situ semua? Semuanya masuk ke dunia lain. Itu nggak ada yang sadar sama sekali? Sama sekali nggak ada yang sadar. Dan mobil depan mungkin lebih hantamannya kuat karena dia membuka pintu itu. Aku hanya mengikuti dari belakang. Makanya mobil aku pelistrikannya nggak rusak, yang rusak di depan. Oh. Karena dia menghantam duluan, akhirnya dia rusak karena beda alam. Mobil aku hanya mengikuti mobil dia di belakang, itu sama sekali hidup, nggak rusak. Jadinya yang mobil yang terparah depan. Tuh. Oke. Nah, sama yang menarik ini kan foto. Foto Iya. itu kan tadinya nggak bisa dihapus, Iya. itu kembali lagi. Iya. Dan pada akhirnya teman kakak itu yang namanya Ujang ya. Ujang. Dia itu balik lagi ke sana, Iya. sekalian lewat lah gitu Iya ya. betul. Dan itu menghapus fotonya di sana. Iya, di tempat-tempat kejadian kita pernah stay. Nah, itu kan yang foto kan bukan cuma di handphone dia aja kan ya. Yang foto di handphone aku, di handphonenya Ujang, di handphonenya Mumu. Dan itu begitu hilang, semuanya hilang. Hilang. Gila, menarik banget. Dan Gitu. terus pas terakhir begitu diceritain itu muncul lagi fotonya, semuanya muncul lagi Muncul lagi di HP aku. di semua handphone. Di HP aku aja. Oh, di HP kakak Karena aja. yang mengalami kejadian terulang kembali itu di puncak aku. Yang masuk ke dunia lain lagi. Jadi aku mendapatkan pengalaman yang sama, foto semuanya tuh balik. Oke. Tapi apa namanya, kan sempet nanya ya sama orang, katakanlah orang spiritual lah. Betul. Ada historinya sendiri nggak sih di lokasi itu gitu? Orang spiritualnya sih bilang, nggak usah penasaran. Kalian memang kebetulan aja di jam-jam segitu memang dengan keadaan kalian linglung, keadaan bengong, entah mau kemana, dan disirep lah, disirep, dipilih untuk masuk ke dunia itu. Untuk masuk ke dunia itu, bagusnya kalian dalam keadaan tidak sadar. Kalau kalian menyadari keberadaan kalian, pasti kalian akan balik ke dunia nyata dengan tempat yang berbeda. Bukan di tempat kita ngelihat rest area. Mungkin kalian ada di pematang sawah, atau di dalam hutan, atau di tempat-tempat pemakaman Caniago. Jadi karena kalian nggak sadar, jadi kalian merasa itu rest area. Jadi jangan penasaran, jangan bertanya, lupakan saja. Jadi ya itu yang kita semua sepakati, lupakan saja. Oke. Nah, ini ada lagi yang menarik, ini ketika pas di villa di Taman Bunga ya. Taman Bunga. Oke, di Taman Bunga. Nah, pas begitu masuk itu kan ada yang ngebukain portal. Iya. Nah, itu ada yang ngasih kartu. Iya. Tapi kartu itu bener ada? Nggak ada. Nggak ada? Aku ngambilnya ada, tapi pas saat kita taruh di villa, kartunya nggak ada karena nggak diminta juga sama penjaga villa. Oh, oke. Nah, kan pas besoknya tuh ketemu sama penjaga villa yang asli. Iya. Ketemu sama penjaga villa yang asli dan sempet cerita kalau semalam itu udah ada penjaga villa yang sebelumnya. Betul. Nah, tapi sementara si penjaga villa yang asli ini bilang dia nggak datang ke situ Nggak datang. dan hanya dia yang ngejagain di situ. Iya. Tapi waktu pas ditelepon itu bener ke nomor penjaga villa asli. Penjaga villa asli, tapi yang ngangkat bukan dia. Oh gitu. Tapi sempat tersambung. Tersambung dan dia ngangkat teleponnya. Tapi dia bilang dia nggak terima telepon saya. Sama seperti saya telepon teman saya yang waktu di Bandung. Iya. Saya teleponin, terus akhirnya dia menjawab itu di jam 10. Tapi ternyata pas kita masuk ke dunia itu dalam jangka waktu 1 menit, itu ternyata jam 12. Dan aku ditelepon-teleponin sama dengan hal seperti itu. Sama seperti aku telepon almarhum, ternyata almarhum nggak ngangkat telepon dan nggak menyarankan untuk ke pantai Cimalaya. Oke. Jadi kayak telepon kita dibajak ya. Iya. Bicara telepon dibajak, sebenarnya mau buat teman-teman nih mau percaya atau enggak ya, gue juga pernah ngalamin sih Kak sebenarnya gitu. Betul. Dan itu setelah gue klarifikasi besoknya kepada si pemilik HP, bahkan ke istrinya, dia bilang kalau orang yang WA gue itu pada saat itu dia tuh udah tidur dan handphone posisi mati. Dan begitu gue cek inbox, dulu kan zamannya masih pakai Asia tuh. Betul. Gue lihat di pesan terkirimnya dia nggak ada, dan di
apa namanya, diklarifikasi juga sama istrinya kalau dia tuh handphonenya mati dari sore. Dan sementara yang waktu itu SMS, zamannya SMS kan ya, yang SMS gue itu waktu itu jam 9 malam. Betul. Gitu. Jadi ya buat teman-teman sih mau percaya atau enggak ya, tapi kalau gue sendiri sih udah pernah ngalamin gitu. Jadi ya yang namanya gaib ya, itu memang kadang nggak bisa diterima sama logika. Betul. Gitu. Oke, Kak Nancy, makasih banyak nih Kak udah mampir Sama-sama. ke channel Indra Stories. Siap. Salam buat teman-teman sama keluarga, sehat selalu ya. Siap. Mungkin sampai sini dulu video di Indra Stories kali ini. Kalian yang udah ngedengerin ceritanya Kak Nancy, bisa diambil sisi positif dan dibuang jauh-jauh sisi negatifnya ya. Dan mungkin teman-teman juga ada nih yang pernah ngalamin sama seperti Kak Nancy ya. Mungkin dari teman-teman juga ada yang sering keluar kota, bahkan keluar pulau, mungkin ada yang ngalamin juga hal yang sama. Kalian bisa tulis aja di kolom komentar dan nanti mungkin kita respon juga komentarnya gitu. Oke, sebelum gue tutup, gue mau ingetin juga buat kalian selamat menjalankan ibadah puasa, dan buat kalian yang belum subscribe, buruan di subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Dan gue Indra, Kak Nancy pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.